Jumpa lagi di Ibadah Remaja bersama saya, Marsha. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami untuk bersekutu denganmu. Kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Ajarlah kami untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita minggu ini adalah Duta Muda Pembawa Damai. Kita akan mendengarkan penjelasannya melalui pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita bernyanyi lagu Yesus Menginginkan Daku. Teman-teman remaja, gimana keadaannya? Kalian harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih ketika saat ini kami ingin membuka hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasainya Tuhan, sehingga setiap kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, dan pada akhirnya setiap kami juga dimampukan untuk bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, saat ini bacaan kita dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Kita akan baca sama-sama ya. Kalian juga bisa baca dari rumah masing-masing. Oke. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata,
seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, demikian firman Tuhan anak-anak ya, dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Nah, kalau kita baca nih ya dari firman Tuhan hari ini, nampak jelas ya teman-teman remaja ya. Dari judulnya aja udah jelas banget nih, kasih dan damai. Berarti kita sehari ini sama-sama mau belajar tentang kasih dan juga damai. Nah, normally gitu ya, setiap kita nih sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tentunya punya harapan pengennya kalau di dunia itu hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Iya nggak sih? Benar ya? Nah, tapi kenyataannya nih, untuk punya hidup yang damai sejahtera itu nggak gampang. Benar nggak sih? Itu nggak mudah banget teman-teman remaja. Kenapa? Ya karena banyaknya perbedaan yang terjadi. Ya, perbedaan ras misalnya, suku misalnya gitu ya. Yang satu misalnya ras, suku sama aja, ras, suku, agama, kemudian kehidupan sosial, ekonomi, belum lagi perbedaan secara karakter ya, secara kepribadian, punya pendapat yang beda-beda, punya sudut pandang yang beda-beda, sehingga kenapa nih, yang harapannya pengen damai sejahtera, malah terjadi konflik. Kenapa? Ya karena perbedaan itu, ketika nggak bisa sama-sama menerima perbedaan, sehingga terjadi yang namanya konflik gitu. Nah, sedangkan hari ini nih kita mau belajar sama-sama bagaimana sih remaja Kristen ini bisa menghadirkan kasih dan damai di tengah perbedaan yang ada. Nah, sebelumnya kalian mau kasih sebuah ilustrasi. Ini ada seorang remaja gitu ya, seorang remaja dari ini dari kisah nyata ya, bernama Samantha Smith. Yuk kita lihat dulu yuk videonya. Jessica Dwyer clearly remembers when an army of media descended on this elementary school. Her good friend Samantha Smith was at the center of all the attention. Here she was, this young girl from a small town in Maine, and she was just doing something that any other child in the world could do and ask a question. Dwyer says nobody knew the 10-year-old wrote a letter to Soviet leader Yuri Andropov. It was at the height of the Cold War, and she expressed her concerns about the Soviet Union and the U.S. getting into a nuclear war. She ended saying, quote, "God made the world for us to live together in peace and not to fight." The fourth grader became famous around the world when she got a letter back from Andropov inviting her to visit his homeland. Someday I hope to return. I love you, Artek. Samantha and her parents spent 2 weeks touring and learning about the Soviet Union, but she didn't live long enough to see peace between the two superpowers. She died 2 years after her trip to Russia in a plane crash. At her former school, students walked past her portrait showing her standing before American and Soviet flags. Teachers say Samantha's message rings true today. We feel that the children can use this message every day, even with their interactions on the playground, solving problems peacefully. These third graders spent nearly 2 weeks learning about Samantha's life. They wrote messages of peace and put them in a bottle, similar to what Samantha did when she was in Russia. They also created these posters as a tribute to the young ambassador. I guess she just wanted the whole world to know that she wanted peace. Now, every year since Samantha's death, school officials get a call or a letter from another school, a teacher or a student wanting to know more about Samantha and what she was like. Her friends say that just underscores her legacy that's known throughout the world. That one voice can make this
huge impact, not just in their community, but in the world. And that's exactly what she did. Spreading the word of peace that still lives on. In Manchester, Vivian Lee, News Center. Nah, gimana? Udah lihat kan tadi videonya? Luar biasa ya teman-teman remaja ya. Walaupun usianya masih remaja, tapi Samantha Smith ini bisa berani menyuarakan tentang perdamaian yang ketika itu sekitar tahun 1983 terjadi perang dingin antara negara Uni Soviet dengan Amerika Serikat gitu. Tapi hanya dengan sebuah surat Samantha Smith ini menyampaikan gitu ya keprihatinannya dia dan mengingatkan gitu bahwa Tuhan menciptakan negara, ya menciptakan sebuah negara, menciptakan manusia ya harusnya bisa hidup dengan damai sejahtera gitu ya. Sampai pada akhirnya karena keberaniannya ini pada akhirnya meredamkan ketegangan gitu ya antara dua negara tadi nih, Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Ya walaupun pada akhirnya hidup Samantha Smith ini nggak lama ya, beberapa tahun kemudian dia dipanggil Tuhan karena kecelakaan gitu. Tapi dari situ dia punya warisan yang begitu penting ya gitu. Nah, kalian pun juga sama nih. Meskipun kalian masih remaja, bukan berarti kalian gak bisa jadi berkat nih. Sama seperti Samantha Smith gitu ya. Kalau tadi kita baca sama-sama dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Gimana sih caranya supaya remaja itu punya nilai-nilai kekristenan yang memang Tuhan sudah ajarkan gitu ya. Karena itu tadi, ketika kita hidup di dunia ini banyak sekali perbedaan dan itu membuat kehidupan kita mungkin jadi kadang nggak damai sejahtera ya. Ketika satu keluarga mungkin beda pendapat gitu ya, itu pun bisa terjadi perpecahan gitu ya. Tapi kita mau belajar nih sama-sama dari seorang tadi Samantha Smith, bagaimana kalian pun juga bisa kok melanjutkan nih gitu ya warisan yang diberikan oleh Samantha Smith gitu ya. Bagaimana keberaniannya dia menyuarakan perdamaian itu bisa mengubah dunia. Ya kan, kalau misalnya terjadi perang kan ngeri juga ya teman-teman remaja ya, karena dampaknya misalnya perang antara satu negara dengan negara A dengan negara B, dan itu dampaknya bisa ke negara yang lain gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya teman-teman remaja gitu ya. Nilai-nilai kekristenan seperti apa sih yang perlu kita miliki nih di dalam kita berinteraksi atau bahkan menjalin sosialisasi gitu. Ya, yang pertama tadi kalau kita baca ya dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12, kita belajar untuk seia sekata gitu ya, supaya tercipta kesatuan. Bukan berarti ketika pendapatku harus sama dengan pendapat orang lain gitu ya. Pasti ada perbedaan, tetapi bagaimana kita belajar menghargai perbedaan tersebut. Bagaimana ketika kita belajar untuk menghargai, kita bisa melihat nih, dia punya pendapat seperti ini, gimana ya caranya untuk kita saling melengkapi sehingga nggak jadi konflik nih, sehingga nggak jadi perpecahan, tapi justru bisa saling menyatukan gitu ya. Ketika saya punya pendapat, kemudian teman saya punya pendapat gitu. Nah, yang kedua, kita belajar untuk seperasaan. Nah, ini kita belajar juga untuk punya rasa empati nih teman-teman remaja. Nah, ini zaman sekarang sudah jarang sekali ya. Terkadang orang tuh contoh misalnya gitu ya, ketika di jalan melihat ada orang yang dipukuli, mungkin kita cenderung ya diem aja gitu ya, saya nggak kenal gitu. Bahkan mungkin kita malah sibuk untuk videoin atau foto-foto dan kita sebarluaskan. Nah, ini kan kurang rasa empati ya teman-teman remaja ya. Harusnya gimana sih? Harusnya namanya seperasaan, berempati artinya kita punya perasaan yang sama dengan orang lain rasakan. Ketika kita melihat ada orang yang menderita,
bagaimana kita juga belajar untuk melihat, oh iya, dan merasakan saya pun kalau di posisi dia mungkin juga akan menderita. Dan bagaimana sih seharusnya apa yang dilakukan? Saya pengennya kalau menderita seperti ini, harapannya orang lain bisa melakukan apa sih? Gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih, kita juga melihat ada orang yang, kelihatannya bahagia gitu ya. Kemudian kita jangan sampai ngerasa bahwa, dia bahagia terus sih gitu ya. Sehingga kita jadi punya rasa iri hati. Nah, namanya empati, kita selain juga merasakan penderitaan orang lain, kita pun juga turut merasakan ketika ada yang sukacita, kita pun juga sama-sama sukacita. Tidak perlu rasa iri. Ya, gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga belajar mengasihi. Nah, tadi ya, kasih dan juga damai. Belajar mengasihi artinya kita juga belajar untuk jadi orang yang penyayang, jadi orang yang rendah hati, gak selalu pengen dianggap paling benar, teman-teman remaja ya. Dan kita namanya mengasihi tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan tadi ya, kata firman Tuhan ya. Tidak perlu membalas caci makian. Ketika ada orang mencaci maki, ya udah, saya juga ikutan caci maki gitu ya kan. Membalas apa yang dia udah lakukan nih, jahat nih, saya juga mau lakukan gitu ya, biar dia tahu rasa. Enggak ya teman-teman remaja ya. Tapi bagaimana kita justru melakukan yang sebaliknya gitu. Ini bukan kata Kadian, tapi kata firman Tuhan gitu ya. Bagaimana kita tetap menunjukkan rasa kasih dan damai kita gitu ya. Ingat bahwa setiap kita sudah dianugerahkan berkat oleh Tuhan. Sebagai remaja Kristen, sebagai anak Tuhan, kita sudah memperoleh berkat nih teman-teman remaja. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memperoleh berkat, gak berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana kita kemudian menyalurkan kembali berkat yang sudah kita terima dari Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Gitu. Blessed to be blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Nah, itu dia nih teman-teman remaja. Ya, karena biasanya namanya juga remaja ya. Seringkali kan pengennya ada di komunitas, ada di dalam kelompok, kemudian memiliki rasa solidaritas. Nah, ini mesti hati-hati juga ketika kamu ada dalam kelompok maupun di dalam komunitas. Jangan sampai salah pilih juga ya, gitu. Karena kecenderungannya nih anak remaja itu kan sukanya ikut-ikutan nih. Nah, makanya untuk ikut-ikutan kalian juga harus pilih-pilih juga. Kalau hal itu tidak baik, ya alangkah baiknya kita juga tidak melakukan. Gitu ya. Jadi ketika kita tahu apa yang benar, ya kita lakukan itu. Tapi ketika kita tahu itu tidak benar, itu tidak baik, ya jangan lakukan itu. Gitu ya. Kenapa? Karena kamu sebagai remaja Kristen yang punya nilai-nilai kekristenan, di mana kamu harus mendatangkan, harus menciptakan, harus membagikan kasih dan juga damai. Gitu ya, teman-teman remaja ya. Sama halnya seperti Samantha Smith. Mungkin kalau zaman dulu nih, zamannya Samantha Smith, dia menuliskan sebuah surat. Nah, kalau remaja zaman sekarang udah canggih ya, teknologi ya. Benar gak sih? Ya kan? Kalian semua udah punya media sosial. Nah, ini penting banget nih teman-teman remaja. Teman-teman remaja, bagaimana kalian menyampaikan pendapat kalian, menyuarakan sudut pandang kalian di dalam media sosial terkait dengan mungkin isu-isu yang terjadi di negara kita ya. Kan biasanya paling booming adalah isu-isu yang membuat panas hati misalnya gitu ya. Nah, bagaimana kamu belajar untuk menyampaikan kata-kata yang bermakna kasih dan juga damai? Tentunya nggak mudah nih teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi ya, setiap orang cenderung pengennya mencari pembenaran diri gitu ya, cenderung memilih salah satu gitu ya, salah satu pihak gitu. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama nih ya, belajar untuk melihat sudut pandang yang lebih baik gitu. Sudut pandang bukan dari satu pihak, dari diri sendiri atau dari satu pihak aja gitu ya, tapi yang sudut pandang yang benar-benar menciptakan kedamaian untuk semuanya. Sama halnya dengan Samantha Smith tadi ya, bagaimana dia berani menyuarakan perdamaian, dan itu dampaknya untuk seluruh dunia gitu. Bukan berarti nggak bisa ya, sulit, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Kamu bisa dong, kamu bisa jadi pendamai
gitu ya teman-teman remaja. Kamu bisa menebarkan kasih dan juga damai, asalkan kamu mau dan mengupayakan. Nah ini yang paling sulit tentunya, tapi pasti bisa ketika kamu ingat blessed to be blessing. Ketika kamu sudah diberkati, yuk sama-sama kita menjadi berkat dengan cara ya tunjukkan sikap kita melalui tutur kata kita gitu ya, entah di media sosial, entah secara lisan. Kita bisa menyampaikan kata-kata yang penuh dengan kasih dan damai, mendatangkan kasih dan damai bagi orang-orang sekitar kita. Oke teman-teman remaja, selamat menjadi berkat bagi sesama. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika hari ini kami boleh belajar mengenai kasih dan damai. Tentunya tidak mudah Tuhan untuk dijalankan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami sudah memperoleh berkat dari Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap kami untuk bisa membagikan berkat itu kepada orang-orang sekitar kami. Mampukan setiap kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi sesama, lewat tutur kata Tuhan, lewat sikap hidup kami dengan menerapkan nilai-nilai Kristen yang sudah Tuhan ajarkan. Kau berkati ya Bapa, Tuhan berikan kesehatan bagi setiap kami maupun keluarga kami masing-masing. Tuhan juga memberkati untuk pekerjaan orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kelancaran sehingga bisa terus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bagi keluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan juga mau menolong sehingga bangsa negara kami ini tetap dalam keadaan aman, damai, sejahtera, dan senantiasa penuh dengan kasih Tuhan satu dengan yang lain. Tuhan terima kasih, ampunilah juga setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan doa dan permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik teman-teman remaja, terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Puji Tuhan, kita sudah makan firman Tuhan. Semoga kita dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh ya, kita akan memberikan persembahan, dan karena kita masih belajar secara online, teman-teman bisa menyerahkannya melalui pastori atau lewat orang tua masing-masing. Sebelum kita menutup ibadah, kita angkat pujian yang berjudul Kita Harus Membawa Berita. Sampai di akhir ibadah, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.